lakum aduwwun mubin. Shallallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Mubarak yang kita muliakan, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu amal ibadah kita diterima, diberikan balasan yang berlipat ganda nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan pengajian subuh kepada kita bersama. Kita berjudul pada pagi ini adab makan dan minum. Ternyata di dalam ajaran Islam semua aspek kehidupan kita ini ada aturannya. Bahkan memang Bapak Ibu dalam diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis bahwa dunia ini, kata Nabi, bagi orang yang beriman itu bagaikan penjara. Artinya apa? Semuanya itu ada batasnya, ada ketentuannya. Tidak bebas seperti orang-orang kafir. Karena bagi orang kafir dunia ini bagi mereka adalah surga. Sementara nanti di akhirat mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, umat Islam dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur semua aspek kehidupan kita, termasuk makan minum. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran banyak ayat yang bicara tentang makan minum. Di antaranya yang kita bacakan tadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu apa-apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi daripada makanan yang halal dan baik. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebelum kita makan minum, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, makanan atau minuman yang akan kita konsumsi haruslah makanan yang halal. Halal ini Bapak Ibu paling kurang mesti ditinjau dari dua sisi. Yang pertama zatnya. Misalkan kita minum air putih itu halal, kita minum air susu juga halal, kita minum air teh atau kopi juga halal. Atau kita tanak beras kemudian dia jadi nasi, kita makan juga halal. Bapak Ibu, kehalalan makanan atau minuman itu juga berkaitan dengan aspek yang kedua. Bukan hanya sekedar zatnya itu yang mesti halal, tapi aspek yang kedua adalah halal dari aspek cara mendapatkannya. Di Bapak Ibu, kalau kita makan beras, nasi, yang kita minum air putih, halal secara zat, tapi ketika cara mendapatkannya itu haram, maka dia akan berubah menjadi haram walaupun nanti makan nasi. Bapak Ibu, kalau kita bekerja kemudian dalam pekerjaan itu kita melakukan hal-hal yang dilarang, wa menggalih, ada kemudian dalam jual beli itu kita berdusta. Sebenarnya Bapak Ibu, dengan cara seperti itu kan diharamkan dalam agama kita, tidak dibolehkan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita agar berniaga dengan penuh kejujuran. At-tajir shadiqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Orang-orang yang pedagang
yang jujur, yang amanah, dia akan masuk surga nanti bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang yang benar, dan bersama dengan orang-orang yang syuhada, orang yang mati berjihad di jalan Allah. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa may yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadilah kalian orang yang jujur, kata Nabi, karena kejujuran akan mendekatkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendekatkan kepada surga. Siapa-siapa yang berlaku jujur, istiqamah dia dengan kejujuran, maka niscaya Allah akan mencatatkan namanya di sisi Allah menjadi orang siddiqan atau orang yang jujur. Nah, kalau kita bekerja mungkin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dapat pun kita rezeki, dapat pun kita uang, lalu kemudian diberikan sesuatu yang halal, karena caranya haram, maka yang dimakan juga menjadi haram. Bapak Ibu, makanan dan minuman itu bukan hanya sekedar menghilangkan rasa haus dan lapar, tetapi urusan makan minum ini Bapak Ibu berkaitan dengan kehidupan akhirat. Contohnya, kalau di dunia, kalau ada orang yang senang memakan yang haram, bukan hanya zatnya yang haram ataupun caranya yang haram, secara dunia dia akan berakibat pertama kepada fisik kita. Orang yang suka mengkonsumsi yang haram, fisiknya biasanya akan mudah terserang penyakit. Makanya kalau kita lihat misalnya dikonsumsi minuman keras, itu bisa merusak tubuh kita secara fisik. Dikonsumsi narkoba, dia akan merusak akal sehat kita. Dikonsumsi sesuatu yang haram, secara fisik akan berakibat buruk dalam diri kita. Belum lagi Bapak Ibu secara psikologis. Secara psikologis, orang yang terbiasa mengkonsumsi yang haram, maka otomatis dia akan sulit untuk dekat dengan Allah. Semangat ibadahnya kurang. Karena itu belum ada kita dengar orang yang rajin mabuk, rajin pula sholat berjamaah. Tidak bisa bertemu dia Bapak Ibu. Orang yang rajin memakan yang haram, taat kepada Allah, tidak bisa begitu. Sebab apa? Makanan yang haram akan membawa kepada sesuatu yang haram. Itu secara psikologis. Dia akan mendorong kita untuk berbuat yang haram. Oleh karena itu, kalau kita memakan sesuatu yang halal, mudah-mudahan dengan halalnya makanan tadi akan mendorong kita kepada ketaatan. Semangat ibadahnya tinggi, semangat fastabiqul khairatnya bagus. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini aspek yang pertama yang perlu kita perhatikan. Makan minum tidak boleh hanya yang penting kenyang, yang penting enak, tidak boleh begitu. Harus diperhatikan ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini kita dianjurkan atau diperintahkan untuk makan minum daripada makanan yang thayyiban, yang baik. Kapan makanan itu dikatakan baik? Yang pertama, makanan itu mesti bersih, higienis kalau bahasa orang kini. Jadi kalau kita mau makan, perhatikan bersih atau tidak. Jangan-jangan kalau makanan itu kotor, ada di situ bakteri yang tidak baik ataupun kuman, sehingga dia dapat merusak badan kita. Bapak Ibu, kemudian yang kedua bergizi. Jadi makanan itu dikatakan baik bukan hanya yang penting enak, tapi dia bergizi. Coba kita lihat bagaimana ketika beliau berhijrah, singgah di sebuah tenda milik seorang nenek-nenek yang sudah tua. Di situ ada kambing. Kemudian kambing tadi kurus, tapi kemudian dipegang oleh Nabi kantong susunya berisi air. Nabi ketika hijrah yang diminum susu kambing. Ketika Nabi istirahat sebelum perjalanan menuju Yasrib itu di gua Sur, di situ pun Nabi daripada Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abdullah Abu Bakar, itu membawa kambing yang diminum oleh Nabi susu kambing. Ketika Nabi Isra Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa, selesai Nabi sholat bersama dengan para Nabi dan Rasul sebelum beliau, Nabi keluar lalu ditawarkan juga yang diminum oleh Nabi air susu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan mungkin banyak lagi minuman yang lebih enak dari itu. Tapi di satu sisi Allah ingin mengajarkan kita bahwa makan minum bukan hanya yang penting enak, tapi juga perlu aspek gizinya.
kalau umpamanya diberikan pilihan, ada makanan yang enak, kemudian tapi saya bawa untuk memakan ataupun meminumnya, yang satu lagi makanannya biasa saja, tapi nilai gizinya tinggi, kurang enak. Maka kalau kita boleh memilih, pilihlah makanan walaupun kurang enak, tapi dia bergizi. Nilai gizi ini aspek thayyiban Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, aspek thayyib dalam makanan atau minuman itu juga berkaitan dengan diri kita. Contoh, karena faktor U, kata anak muda sekarang, faktor usia, bertambah umur, aduh saya dan sakit. Ibaratkan kendaraan di servis bagian itu, nah bagian lain belum dan karena ya karena lama dipakai, wajar saja. Namanya wak lama itu Bapak dan Ibu, aduh saya sakit, kadang-kadang payu kontrol, dicek Pak Dokter, apa kurang-kurangilah makan yang mengandung lemak atau yang mengandung asam. Jangan banyak-banyak makan daging Pak, apakah daging ayam ataupun daging kambing, bekok naik asam urea apa misalnya, atau naik nanti asam lambungnya, naik tensinya, karena dia ingin tahu deh dokter umpamanya, orang yang ahli di bidangnya. Lalu kita dihadapkan makanan itu misalnya, lalu kalau misalkan ada catatan yang akan membahayakan diri kita, berarti walaupun makanan itu halal, walaupun makanan itu enak, berarti tidak thayyib untuk diri kita yang punya riwayat penyakit. Jadi jajah dulu, jadi sosok sadonya Bapak Ibu peko awak itu nanti ayo. Allah melarang kita untuk membawa diri kita kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila ta'aluka. Jangan engkau masukkan dirimu kepada kebinasaan. Lah jale kalau dimakan pantang juga langsung kontan. Karena asam urat, karena itu segala macam. Nah, sebaiknya makanan-makanan yang seperti itu tidak kita makan. Bagi orang yang tidak ada riwayat penyakit, tidak ada masalah deh. Kuah saja kan dimakan, yang penting halal, enak untuk badannya. Jadi aspek kesehatan, kalau kita konsumsi makanan atau suatu minuman membawa akibat baik untuk kesehatan kita, itu tandanya thayyiban. Jadi Bapak Ibu, kedua hal yang perlu. Lalu bagaimana semestinya kita makan minum? Kalau kini Bapak Ibu, banyak sekali sadar atau tidak, kita ini makan minumnya seolah tidak ada aturan. Kadang-kadang malu kita Bapak Ibu sebagai seorang muslim yang punya aturan yang lengkap dalam agama kita, tidak ada seperti apalagi anak muda kita. Bapak Ibu, tren kini kalau orang berada di hotel, Pak, waktu kan dibatasi. Sementara tempat duduk juga terbatas. Sekarang tanpa merasa bersalah, bukan hanya di hotel, misalnya di Barangnya, ditampai awak Barangnya tidak ada oleh kadang-kadang sebagian orang. Bukan di sini tampai lain. Itu merasa makan berdiri itu hal yang biasa saja, Pak. Tidak boleh sebenarnya, nanti kita jelaskan. Atau umpamanya makan dan minum sambil berjalan, aja itu tidak boleh. Atau umpamanya Bapak Ibu makan dan minum pakai tangan kiri. Bangga dia pakai tangan kiri. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa adab yang diajarkan dalam agama kita bagaimana kita makan minum. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa in nasiya ayyadhkur ismallah fi awwalihi fayaqulu bismillahi awwaluhu wa akhiruhu." Bila kamu makan minum, maka mulailah dengan menyebut nama Allah. Bila engkau lupa menyebut nama Allah di awal makan minum, hendaklah mereka mengatakan fayaqulu bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Yang pertama mana Bapak Ibu, kalau kita ingin makan atau minum, jangan lupa membaca nama Allah. Membaca nama Allah ini Bapak Ibu bisa kita baca pertama dengan bacaan Bismillah. Bacaan Bismillah disebut oleh para ulama dengan kalimat tasmiyah. Jadi kalau disuruh ke Quran, apa-apa dengan Nabi Rasul mendabiah jawi Quran, itu wajib dibaca Bismillah Allahu Akbar. Nah, jadi Bapak Ibu membaca kalimat Bismillah ini menghalalkan sesuatu yang sudah halal.
Tapi kalau tidak dibaca nama Allah, dia bisa menjadi haram. Hewan yang halal untuk disembelih, tapi tidak dibaca nama Allah saat menyembelih, dia bisa menjadi sesuatu yang haram. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, membaca nama Allah sebelum makan minum ini penting. Kemudian kalau umpamanya mau kita sempurnakan, lebih baik lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan kalimat basmalah. Boleh juga. Alangkah lebih baik lagi Bapak Ibu kalau kita makan minum disabui dengan atau dibaca nama Allah diiringi pula dengan doa sebelum makan. Ini menjadi ibadah kita makan minum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebab kalau tidak dibaca nama Allah Bapak Ibu, khawatir kita makan minum bersama dengan syaitan. Maka kalau tadi ayat yang kita baca itu surah Al-Baqarah 168. Di dalam ayat itu Allah mengaitkan makan minum dengan perbuatan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti cara-cara syaitan. Kata Nabi SAW dalam hadis, Inna syaitan yastahillu ta'am an la yadhkur ismallahi alaihi. Sesungguhnya syaitan akan menghalalkan suatu makanan yang tidak dibacakan nama Allah di dalamnya. Oleh karena itu, kalau kita makan minum tidak disebut nama Allah, bisa jadi dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi satu syaitan makan bersama kita. Walaupun secara zahir, secara fisik nang rabian nasi itu kita, nang minum itu awak, tapi dalam makan minum yang tidak disebut nama Allah, syaitan ikut makan dan minum bersama kita. Makanya Bapak Ibu tidak heran kalau ada orang sudah makan begitu banyak tapi tidak terasa kenyang. Bisa jadi berkahnya makanan tadi lah hilang. Dia biar syaitan karena makannya tidak besar dibaca nama Allah di dalamnya. Nah, jadi supaya ini menjadi satu ibadah, makan minum kita menjadi satu yang baik, maka dianjurkan oleh Nabi SAW makan minum dengan memulai menyebut nama Allah. Kalau lupa dia makan minum, tinggal satu suap lagi terakhir baru ingat. Atau kita ragu sudah dibaca atau belum, sudah dibaca nama Allah atau belum sebelum makan minum, minimal kita baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, kita baca dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Bapak Ibu kaum muslimin, walaupun tagagih mana awak makan minum, seminimal-minimalnya baca bismillah. Itulah untuk menghalalkan makanan tadi. Maka Bapak Ibu kalau umpamanya ibu membeli ayam potong, ragu kita boleh kalau dibaca deh orang saking banyaknya ayam dan dabiahnya setiap hari, kok lupanya menyebut nama Allah, khawatir kita tidak dibaca nama Allah sebelum nyaman dabiah itu. Saat kita makan minimal dibaca nama Allah. Untuk menghalalkan tadi supaya lebih meyakinkan kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, adab makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Hadisnya Bapak Ibu, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Bila kamu makan minum, makanlah dengan tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Apabila sesungguhnya syaitan kata Nabi makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Ini sebenarnya tidak perlu banyak penafsiran atau syarahnya lagi. Tidak jelas itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita makan, usahakanlah menggunakan tangan kanan. Kecuali Bapak Ibu dalam kondisi tertentu jangan awak sakit, karena samurak dipacik galeko nak sampai ke mulut, dipacik aja sendok nak sampai sendok kok kamu coba dalam kondisi darurat ya mudah-mudahan Allah maafkanlah kalau itu berdosa kita Bapak Ibu. Kalau perbuatan syaitan nak kita kerajukan sebenarnya kan cari itu dosa, makanya diingatkan oleh Allah dan oleh Nabi tadi, fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yasrab bishimalihi. Andaikan kita pakai tangan kiri, minta ampun aja lah kita kepada Allah. Tapi kan kadang-kadang Pak, kondisinya rumit. Kalau disabui, wah makan dengan tangan kanan, betul. Dimakan pakai tangan kanan,
kanan, kupu juga minyak-minyak di tangan orang. Orang kami makan di kadang sampai makan. Kalau dipaci oleh pojok tangan kanan, khawatir kita sepertinya agak jauh. Begitu adat kita kan begitu. Kalau dipaci galih dengan beras sewa, jauh tangan yang minyak-minyak, aduh sebagian mungkin lalu nanti tinggal di situ nasi dan masih tinggal di tangan kita. Khawatir kita ini kotor. Andaikan terpaksa juga kita untuk minumnya pakai tangan kiri, diajarkan juga untuk bagaimana kita menopangnya. Itu apa tuh tangan kanan? Ini hal-hal sederhana sebenarnya Bapak Ibu, tapi begitu tingginya Islam itu, adabnya sangat luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau tidak ada oleh aturan awak makan minum, kau mau apa bedanya awak dengan hewan? Nah, itu kasar juga itu. Kalau hewan kok makan langsung jauh tangan kita, jauh kaki, tidak ada masalah. Jadi karena kita ini umat manusia, apalagi umat Islam yang memiliki pedoman, tentu dengan pedoman ini Allah sudah memberikan aturan agar ini kita taati. Dimakan minumlah dengan tangan kanan. Kadang-kadang Bapak Ibu sebagai anak muda, ini ada satu anggapan kalau minum di tangan kiri itu sesuatu yang dianggap tren, dianggap hebat Pak. Jadi kalau nyumpahi ke kafe gitu, di situ nongkrong ya, kalau minumnya di tangan kanan dianggap kolot. Tapi kalau nyopacinya foto itu dengan tangan kiri, apa itu hebatnya ya. Nah, ini sudah salah Bapak Ibu. Makan dan minum itu disuruh oleh Allah pakai tangan kanan. Kalau aku kadang-kadang aku juga atau langsung ke Bapak Ibu. Kalau makan do sendok dan garpu. Kalau wak pacik sendok di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Ini kadang-kadang tangan kiri ini ikut juga dengan garpu itu memasukkan makanan. Contohnya makan bakso misalnya. Kan? Kalau wak makan di tangan kanan dan tangan kiri, kalau tangan kiri itu kan dipegang garpu. Dibuat garpu itu kan tujuannya sebenarnya untuk menolong sendok. Wak makan sama aja sendok. Sebagian orang kan kalau mau dari Eropa itu tangan kidanya yang nyobaci tidak garpu loh. Oh, pisau tuh. Cuma tidak ada pisau tuh dimasukkan loh. Tapi dengan sendok. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau makan sate ya contoh. Ya ini sendok sih saja Pak. Tapi ada tusuk sate itu kan nanti peracik di tangan kita. Hati-hati lah Bapak Ibu. Kalau dapat usahakan makan minum kita menggunakan tangan kanan. Kalau tangan kiri kita gunakan, khawatir kita ini jadi perbuatan dosa. Silakan Pak. Di negara Jawa. Iya Pak. Oke Pak. Jadi Bapak kan maksudnya jadi kita makannya itu kan untuk kita masukin. Jadi kalau soal misalnya sebelum itu itulah nama sampaian tadi. Kok di tangan kanan mana dipaci kali itu kadang ya seperti tidak berhati awak kan gitu. Makanya tadi ada jalan keluarnya. Karena tangan kanan orang pun tahu deh lalu sakit. Lalu dipakai tangan kiri. Dalam situasi-situasi seperti itu maka Islam ini juga tidak tidak kaku. Ya ada situasional. Bahkan bukan hanya hal yang ini kan soal Qur'an sebenarnya dalam arti hal-hal yang bukan pokok dalam agama kita, dalam hal-hal yang sangat sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Nah, kalau seperti tadi kita mengambil nasi atau mengambil sambal dengan tangan kiri kan untuk dimasukkan ke mulut. Jadi maksud kita sebutkan hadis tadi, saat kita makan itu kan untuk memasukkan ke mulut, untuk minum ambil air masuk ke mulut. Tapi kalau dalam proses mau menyiapkan makanan, kadang-kadang ibu-ibu atau kita semua bisa jadi ada yang lebih ringan pakai tangan kiri. Karena mungkin kebiasaan atau faktor gen ya. Kok mangan kayu tangan kita, memasak tangan kita tidak salah. Tapi saat kita
nyuci tangan kita hari Paci. Tapi tanpa kita, karena mungkin kebiasaan ibu, kebiasaan kita. Atau makan sate tadi banyak yang boleh itu pak. Makan sate tadi orang di Paci tangan kita biasanya boleh itu. Di masa saja wajahnya orang makan sate. Kebiasaan kita begitu. Yang tusuk sate itu di Paci tangan dia. Di masa dia atau atiko. Dia pak. Tapi kalau dalam nyanduk nasi atau sambal tadi mungkin dari tangan kiri kan ada masuk ke mulut. Nah mau pakai joko kan bisa jadi itu tadi. Ada orang perlu kedua tangan, ada orang bisa di tangan kanan atau biasa di tangan kiri. Ada masalah. Tapi untuk menguapkan makanan ke mulut itu memang dianjurkan oleh Nabi SAW dengan menggunakan tangan kanan. Tidak lo kalau membuat kita, misalnya disebut lo kok kafir, tidak lo seperti itu Pak. Ini kan kita sampaikan. Ya betul. Tapi jadi gini Pak, ini kan mungkin sesuatu yang kebiasaan yang perlu kita kembali kita perhatikan supaya tidak terus menjadi kebiasaan. Kalau itu kita lakukan, misalnya sering pakai tangan kiri untuk menyuapkan makanan atau minum. Andai kan memang selama kok yang udah itu kita makan kadang-kadang lupa kita misalnya. Dosa karena kita makan minum belum sesuai dengan aturan ini tidak pernah sampai membuat kita disebut dalam agama itu orang yang berdosa besar atau sampai misalnya kafir, tidak pernah sampai begitu. Artinya hal seperti ini bahagian daripada bagaimana kita menjadikan setiap aktivitas kita itu menjadi ibadah. Jadi kalau Nabi tadi kan menyebutkan sebagai sunnah bagi kita. Jadi kalau kita ajukan Bapak Ibu, maka nilainya jadi ibadah. Tapi andai kan kita tinggalkan, yang mungkin karena kebiasaan ataupun karena nggak tahu selama ini, nah bisa jadi itu menjadi belum bisa kita lakukan yang sunnah tadi kan. Jadi maksud saya hal dalam adab makan minum ini kita usahakan semaksimal mungkin, terutama yang kita Rasulullah sangat paham dan itu sudah menjadi kebiasaan saya. Tapi anak-anak kita ini Bapak Ibu, kalau cari Bapak Ibu, mohon maaf, baiklah sekali-sekali apa atau ibu ke sekolah anak atau cucu. Ketika nyo keluar main tuh, nyo balanjo, pacinyo goreng sih di tangan kanan, pacinyo ayi di tangan kiri. Kadang itu sambil apa ganti-gantian saya tidak peduli itu ya. Ambo rasa di sekolah pasti diingatkan. Tapi kembali lagi ke rumah, tolong kita biasakan untuk di rumah itu, ya lihat bagaimana dia makan. Kadang-kadang Bapak Ibu dulu menjadi anak. Contoh yang paling mudah membuktikannya kalau dia minta jajan, beli es krim, minta guru beli es krim. Umpamanya kadai itu beberapa meter dari rumah gitu. Pailah juga kadai. Kalau lagi di rumah dia bukanya es krim itu bisa kita kontrol Pak. Tapi biasanya kan dia buka dari kadai itu. Kadang sambil berjalan dia pulang, nah itu nanya cucunya. Begitu yang terjadi. Nah, ini hal-hal sederhana yang saya kira perlu sekali kita untuk kita ingatkan. Silakan. Berikutnya yang itu sampaikan. Nabi kalau ditanya pernahkah Nabi makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri? Sepanjang yang saya baca dalam sejarah beliau, pernah sekali. Kondisinya pada saat itu Nabi dalam perjalanan, lalu kemudian tidak ada tempat yang layak beliau untuk makan dalam posisi duduk. Sehingga karena makan tadi sudah ada, kemudian posisinya tidak ada tempat lagi, Nabi segerakan dipercepat makannya pada saat itu dalam kondisi berdiri. Sekali seumur hidup Nabi. Begitu pula sebenarnya. Ketika kalau di beberapa tempat kita kan ada tempat buang air kecil itu yang berdiri Pak. Saya kira dari situ dasarnya bahwa Nabi pernah sekali itu buang air itu berdiri.
walaupun sebagian besar jongkok. Nabi dalam hadis yang beliau sampaikan, Nabi mengatakan begini, zajara anisyurbi qa'iman, bahwa Nabi melarang minum termasuk juga makan sambil berdiri. Dalam situasi tadi, makanya kita sampaikan, kalau pamannya kita lah paham bahwa adab makan minum itu sebenarnya dua. Dalam kondisi-kondisi emergensi seperti itu, kalau congkong bahwa tidak ada orang membuat itu orang berdeko aminyo misalnya kan, karena kalau di hotel itu kan waktu kan dibatasi, hanya 2 jam 3 jam aja orang sekali menggaduru tibonya bapak itu. Lalu dalam kondisi itu tidak ada tempat duduk lagi. Nah nasi atau sambal ada. Kalau tidak dimakan, alat tanda pula kita dengan aturan berikutnya dilarang untuk mubazir. Kalau tidak dimakan, nanti dia jadi mubazir. Kalau mau kita makan, tapi duduk tidak ada. Bapak Ibu, seandainya tidak mungkin kita duduk, tidak mungkin mencongkong ataupun melepoh di lantai, tidak ada tempat misalnya, maka dalam kondisi seperti itu boleh kita makan, tapi jangan lama-lama aja sampai mau tahan situ lama bulan bisa harus sebelum ini sejam belum sudah makannya. Jangan sampai begitu. Disegerakan makan Pak. Iya Pak. Ya memang kondisi yang memaksa kan. Dalam situasi Nabi pernah seperti itu sekali. Karena kondisional dan darurat, Nabi tidak ada makan, Nabi makan berdiri, tapi memang cepat. Begitu Pak. Ya, ini berkaitan dengan adab juga makan. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, dan paling banyak itu kadang-kadang itu lakukan. Aturan yang berikutnya dalam surah Al-Isra ayat 26-27 Allah mengatakan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Jangan engkau belanjakan hartamu dengan mubazir, dengan boros. Orang yang pemboros adalah saudaranya syaitan. Dan syaitan itu makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Bapak Ibu, ada berikutnya dalam makan minum, jangan mubazir. Nah, kolah. Kita pai balale tiap minggu kita pai. Baralah banyaknya di atas meja tempat orang balale tuan. Piring lawe, ada basiso nasi, ada basiso sambal lauk di situ dan segala macam. Air kok Pak, gara banyaknya basiso dalam perbuatan ini mubazir. Bapak dan Ibu, kalau Rasulullah nak kata makan dewa, dah ambil dewa, jangan diambil banyak-banyak. Sebenarnya apa itu? Dalam agama kita tidak dilarang kita bertambah, tidak ada larangan untuk bertambah. Di umpamanya teman adat kita tidak biasa begitu Pak. Kalau nak diambil sekali kan agak malu kita ambil lebih sekali lain, ya kan? Ada cara di kawan yang bikin yang baru, ada piring yang lama sudah pakai itu dia ambil yang ambil piring yang baru lah. Jadi Bapak Ibu begini. Jadi tamu nama dia. Kita makan minum ini, seperti tadi kita sampaikan, kita berharap kan jadi ibadah. Pahui kanyang, hati senang, selera lapet, dapat lo pahala kan aku dapat oleh itu Bapak Ibu. Jangan sampai dalam makan minum Bapak Ibu surga kita. Maka tadi kita sampaikan sangat erat kaitannya makan minumku dengan perbuatan syaitan. Ya. Jadi kalau kita makan minum, jangan sampai mubazir. Kalau ditanya ke tuan rumah, ibu artinya, mohon maaf Bapak Ibu kasarnya, orang menggali itu kan jepiti sebetulnya. Ada orang gratis. Jadi balai masak jadi nasi, jepiti. Bapak dan Ibu, walaupun lain mana kita membawa maisi rumah kadang, buat nama di situ, bukan untuk berbuat mubazir gitu ke situ. Maka kalau orang yang mubazir ini Bapak Ibu, tandanya orang yang kufur nikmat sebenarnya. Lajarnya ada makanan, nama ambilnya seorang, nama nyanduknya seorang, tapi tidak nyobian. Marilah kita hilangkan biar kebiasaan itu. Diambil sesuai dengan kebutuhan. Jangan bantu satu kalamak diambil satu. Nan satenya diambil, nan serabinya diambil, nan sambal banyak dari tua diambil cici ujung-ujungnya tidak dimakan. Tidak habis. Nah, Bapak dan Ibu, tidak ada orang yang akan mabian siswa wadah. Akhirnya pun terjadi tuan rumah bertambah kerajuannya. Kalau banyak siswa di dalam piring tua, bertambah kerajuan tuan rumah. Oke lah kalau pakai catering, bertambah lo kerajuan orang catering. Nyosadiukanlah cik tampe, cik embe atau cik karuang aku untuk nasi dan basiso. Kalau di pitihan jadi piti tua para Nauzubillah. Itulah Islam itu sampai ke situ diingatkan kita.
kita makan minum jangan mubazir. Jangan mubazir. Makanya Bapak Ibu, kalau kita cari dahulu orang tua kita, mungkin Bapak Ibu sampai kini masih memakai. Dimasak gulai cumada. Tak habis hari kini, jalan lalu dia dengan besok pagi akan jual. Ada dia mesej kata, tak habis jual hari ko. Besok dia dengan lo balik. Apa itu? Supaya dia mubazir. Jadi rendang cumada. Jadi begitu hebatnya. Bukan hanya soal makan minum. Dalam urusan ibadah pun Nabi pernah Nabi berjalan sampai waktu sholat masuk, Nabi pergi berwudu di atas sungai, dalam sungai itu. Kecil Nabi ketika sahabat ingin berwudu, jangan boros menggunakan air. Padahal air sungai itu tidak membayi, dia ada tali mengalir, tapi Nabi pengenkan jangan boros memakai air. Boleh kalau ada musajid. Jadi air itu babadi, misalnya kalau PDAM, kalaupun tidak babadi listrik untuk menarik sanyo itu kan bayi aja. Jangan sampai kita mubazir. Jadi bukan hanya dalam soal makan minum, dilarang mubazir dalam semua aspek hidup kita. Tidak boleh boros menggunakan air. Sementara saudara-saudara kita, Bapak Ibu, buruh disambut, ada orang susah mendapatkan makanan. Basuh ujung makanan yang lama itu mungkin sangat sulit. Nah, itulah ada, tapi tidak dimakan. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tidak boleh mencaci makanan. Aku cakap ya. Aduh, saya pujinya. Dan padailah lalu ya, ada padailah. Lalu Sesuai aduh, saya pulang ke dalam. Makanan itu kan tidak salah begitu, tidak sesuai selera awak gitu. Ya itu Bapak Ibu. Jangan sampai mencaci. Nan bedonya sudah lanjut buruan, sampai buruan itu tetap makan. Biar lo makanan tadi. Kurang badaki. Kadang aku kan mudah saya menyambut. Mangga rutu saya sepanjang makan. Aduh dan lama bentuknya tapi ya. Nabi pernah juga makannya tidak salah. Siti Aisyah binti Abu Bakar istri Nabi masak. Rupanya masakan Siti Aisyah ini Nabi coba seketik dicicip. Ada seketujuh di selera Nabi. Nabi tinggalkan sehingga merasa Siti Aisyah apa salahnya coba ayo lebih kerana. Akhirnya beliau merubahnya untuk keesokan harinya. Nabi tidak ada berkata apa-apa, dia cari istri Nabi makan yang lain. Jadi Bapak Ibu beranjak saya oleh kadang Bapak Ibu selera awak namanya manusia itu pasti berbeda. Lah sekian banyak garam yang dimasukkan kecil orang dan hobi bergaram, anu tersu garam padahal udah kuasanya. Artinya apa? Nandak lama dia awak, anu tentu tidak lama dia orang. Itu maksudnya. Jadi kalau ada misalnya makan sambal kuyuk pade itu bukan tidak lama, tapi selera awak dan cocok je. Jadi tidak perlu dicaci dia. Itu tidak salah jawab, tidak perlu sampai dan buruk ke makanan. Tidak boleh dicaci makan minum Bapak Ibu. Kalau tidak ketujuh, tinggalkan saja. Itu Bapak Ibu. Sudah awak makan minum, jangan lupa baca hamdalah. Sebenarnya banyak yang lain. Salah satunya Pak sudah sesuai dengan adat kita. Kalau kita makan bahasa mana yang paling sakit itu nanti anjurkan dia biar itu memang sunnah Nabi begitu Pak. Nabi kalau makan minum apa hikmahnya? Jangan mengadu orang sedang makan. Kadang orang makan kan berbeda-beda Pak Ibu. Menghari sekuci yang di sampingnya patah selera makan. Boleh ketika kawan baru tolong ambil kecepak patah selera kawan kau deh. Awak menggaduhnya tadi. Itu Bapak Ibu. Itu kemana? Ambil senang dakit jawab kecuali model tadi. Kok dia ngadaki kok dia nanti tensi naik sabar luak makan minta tolong lah ke pelayannya atau kalau apa sama-sama minta tolong karena ngadaki jawab tolong ambil anak itu selalu orang tuh kami jangan ngadu kurang makan begitu sampai semenit itu dalam Islam kita ini diajarkan Bapak Ibu kalau di rumah Ibu waktu sudah makan malam rupanya banyak piring sampai di situ Bapak Ibu. Di piring itu mungkin ada baki nasi atau sambal. Kalau Bapak Ibu kita mampu untuk mencucinya malam itu, jangan ditunggu besok pagi. Sebab dalam hadis dikatakan oleh Nabi, kalau ada sisa-sisa makanan itu di piring, walaupun itu sampai cuci piring, ada sisanya, malam itu setan akan mengambil itu. Walaupun besok paginya tetap jatuh, saja nampaknya makan. Tapi begitu.
kalau dapat diberasihan langsung malam itu, sehingga bisa tidak bertumpuk, pandangan kita pun rancang, sana awak mencadinya sampai mencuci piring awak kosong, bersih, begitu. Jadi kalau sudah makan awak bisa langsung mencuci, jadi tunggu untuk besok cuci malam tujuh. Kecuali umpamanya sudah berada obat latihan badanmu, tidak tahu lewat dong. Tidak apa-apa dalam kondisi seperti itu tidak masalah. Tapi kalau masih bisa kita mencucinya malam itu, maka dianjurkan Nabi cucilah piring itu di malam itu. Sampai kesimpulan Nabi mengingatkan tentang itu. Bapak Ibu, sudah kita makan minum, jangan lupa kita baca amin. Kalau dapat dibaca doa setelah makan lebih baik. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita berharap Bapak Ibu mudah-mudahan kalau ada makan minum ini kita perhatikan. Dalam makan minum tadi jadi ibadah. Jadi di samping ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, dalam ibadah yang lain dalam kehidupan kita ikuti sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah yang tentu akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dari apa? Dari Ibu ada yang kali tanya Bu? Dari depan. Silakan Bu, Bunda. Wagang gadai ya. Borok Bu. Wagang gadai. Wagang gadai mah. Magang gadai. Wagang gadai itu mah. Bapak Ibu, Nabi pernah menggadaikan seekor kuda kepada seorang Nasrani. Karena dalam perjalanan Nabi tidak memiliki makanan atau bekal untuk melanjutkan perjalanan. Sehingga saat itu kuda Nabi ditinggalkan kepada orang yang memegang gadai. Sepanjang Nabi meninggalkan kudanya itu, kemudian Nasrani tadi menggunakan untuk alat transportasi. Ini yang soal gadai. Tapi bukan hanya dipakai tenaga kuda tadi, tapi orang Nasrani tadi juga dimakan guna kalau nyampe. Maksudnya begini, kalau orang yang memegang gadai itu butuh biaya pula dia menjaganya, butuh biaya pula dia untuk merawatnya, maka lalu dia ambil keuntungan daripada jaminan tadi. Maka kalau dilihat dari gadai, maka itu boleh Bapak Ibu. Cuman masalahnya kalau mau kita seperti pertanyaan Ibu tadi dibilang sebenarnya paling gadai ini Bapak Ibu kan salah satu bentuk cara kita menolong orang. Kalau cara menolong kita itu benar, baik niatnya, benar caranya, jadi ibadah dia Bapak Ibu. Tapi kalau itu membebankan kepada orang yang kita tolong, sudahlah sawahnya garap, hasilnya berlimpah-limpah. Lalu kalau dibandingkan dengan piutang yang pernah dia berikan, lebih daripada pitinan wak pakai kayaknya. Laba lipek-lipek lo hasil sawah tadi, sementara nan hutangnya kan tidak lunas dah. Kan itu. Nan hutang kan tidak hutang. Nan jaminan tadi, nan borok tadi, nan wak pacik sebagai jaminan gadai tadi, itu kemudian kita ambil hasilnya. Bapak Ibu, ada dua pendapat secara garis besar. Ulama pertama membolehkan. Dasarnya seperti cerita Nabi pernah menggadai kuda tadi. Karena orang yang memegang gadai itu dia membutuhkan biaya pula untuk menjaga kudanya, mandi minum, mandi makan, sehingga ingin pakai untuk kebutuhan transportasi, maka dibolehkan pada saat itu oleh Nabi. Tapi yang kedua Bapak Ibu, kalau itu kita kaitkan dengan hutang piutang, kan yang diyakini orang tadi kan itu namanya hutang piutang disertai dengan jaminan. Jadi gadai itu istilah lainnya hutang piutang disertai dengan jaminan. Tetap sebenarnya bahwa
kalau ada jaminan. Nah, kalau kita ambil kepada kaidah hutang piutang, kata Nabi, kullu qardin jarran manfaatan fa huwa riba. Segala sesuatu pinjaman yang mendatangkan keuntungan menjadi riba. Maka Bapak dan Ibu, ada versi yang kedua. Kalau tadi membolehkan selama itu dipergunakan untuk ya mungkin sesuai dengan peruntukannya. Kalau kuda tadi digunakan untuk alat transportasi boleh. Nah, kalau yang kedua sebaiknya tidak dilakukan yang namanya mengambil keuntungan dasarnya, karena itu bahagian dari pinjam meminjam. Lalu bagaimana caranya supaya dengan sawah kok dia gimana lah umpamanya ke orang yang punya sawah ada modal untuk menggarapnya. Nah, kini bagaimana caranya supaya sawah kok tetap produktif? Pihak yang memegang gadai, yang punya modal, sebenarnya kan bisa bekerja sama. Yang sawah tadi kan secara kepemilikan tetap menjadi pemiliknya adalah orang yang punya sawah, bukan orang yang memegang gadai. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita sebagai pihak yang memegang gadai ingin menjadikan sawah itu lebih produktif, bakal samulah awak dengan orang yang kita berikan gadai. Lalu misalnya dia punya tenaga, dia punya waktu, kita punya modal. Digarap sawah tadi bersama-sama, jadinya akadnya bisa musyawarah, mudharabah segala macam, hitungan persen misalnya kan 50-50. Kita sebagai pemegang modal, kalau nanti dapat panen padi, maka nanti 50% untuk kita sebagai pemodal, 50% untuk dia setelah dikeluarkan modal. Nah, Bapak Ibu, itu jauh lebih selamat. Kenapa? Karena dengan itu orang yang menggadaikan sawah tadi tertolong secara ekonomi, kita pun tidak masuk daripada mengambil keuntungan daripada pinjaman. Kadang-kadang kan itu loh, di awal ingin dulu menggunakan sawah tadi, yang mana digarap hasil sawah pun dapat balik-balik lebih dari sekian amen dan kita pinjamkan kepada orang lain. Bapak Ibu, walaupun kalau dalam satu versi itu boleh, tapi kalau kita kaitkan dengan kaidah pinjam meminjam, hutang piutang, khawatir kita kelebihan dan kita ambil dan jaminan tadi bisa dianggap menjadi riba. Caranya supaya sawahnya tetap diolah menghasilkan sesuatu yang baik, bisa dengan cara kerjasama. Atau kalaupun kita gunakan uang kita untuk menggarap sawah, tapi ada perjanjian, barang nanti hasil sawah kok bisa dipotong daripada hutang dia. Bisa juga begitu. Barang ada hutang awak, dan barang nggak ada itu yang kita berikan kepada dia, 10 emas, pokoknya panen awak dari hasil jadi dikeluarkan modal. Lalu keuntungannya itu kita jadikan potongan untuk yang kita pinjamkan kepada dia itu. Tapi kalau ini selamat sebenarnya, niatkan sajalah untuk menolong orang dengan pakai gadai tadi juga boleh. Kalaupun umpamanya kita buka, ya khawatir kita nanti menjadi riba, ya biarkan aja begitu. Karena hak yang memegang orang yang memegang itu kan bukan hak milik, tapi dia hanya dititipkan sebagai jaminan. Yang punya sawah itu tetap orang yang menggadaikan. Walaupun ini kontroversi Bapak Ibu, ya banyak beda pendapat juga di antara ulama. Allahu a'lam bishawab, begitu ya. Kalau ingin lebih selamat, tidak usah diambil keuntungan, begitu. Khawatir kita nanti kalau itu menjadi riba. Allahu a'lam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada lagi Pak? Dia pinjam duit makan yang tidak untung, tapi kalau dia pinjam duit pedagang, kan dia memanfaatkan duit kita, dia malah untung banyak gitu. Kan dia memanfaatkan uang kita jadinya jadi beruntung. Gitu. Bagaimana itu apa dia juga nggak riba dari untung gitu Pak? Jadi gini Pak, kalau orang berutang, misalkan untuk usaha, jadi modal, lalu dengan modal tadi diputar